Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran CIRC. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Yayang Putri Abrilia Uli dengan NIM 1901060003. Saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama, model pembelajaran Snowball Throwing. Menurut para ahli, Komalasari mengemukakan bahwa model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui permainan imajinatif dan melempar bola salju. Kisworo mengemukakan bahwa suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola atau kertas pertanyaan, lalu dilempar ke siswa yang lain. Masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Snowball Throwing adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang berupa permainan yang dibentuk secara kelompok dan memiliki ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian, setiap kelompok membuat pertanyaan dan akan dilempar pada kelompok lain. Model pembelajaran Snowball Throwing dilakukan dengan pembentukan kelompok terlebih dahulu. Kemudian siswa membuat pertanyaan di kertas yang kemudian dibentuk seperti bola, lalu dilempar ke siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Dengan demikian, tiap anggota kelompok akan mempersiapkan diri karena pada gilirannya mereka harus menjawab pertanyaan dari temannya yang mendapat bola kertas. Yang berikut, pengertian dari model pembelajaran Snowball Throwing. Istilah snowball throwing berasal dari bahasa Inggris, yaitu snowball yang berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Jadi, snowball throwing adalah suatu model pembelajaran yang dapat menggali potensi siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan melalui sebuah permainan imajinatif dan melempar bola salju yang terbuat dari kertas, sehingga pertanyaan yang dibuat oleh siswa dilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab. Yang kedua adalah model pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Menurut para ahli, Slavin mengemukakan bahwa sebuah program yang komprehensif untuk mengajari pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa pada kelas yang lebih tinggi di sekolah dasar. Yang kedua, menurut Sutarno, mengemukakan bahwa suatu model pembelajaran yang mengintegritaskan suatu bacaan secara menyeluruh, kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang penting. Yang ketiga, menurut Uno dan Muhammad, yaitu mengemukakan bahwa salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif atau kelompok, yaitu materi yang diajarkan dari berbagai sumber dan selanjutnya menuliskannya ke dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara kooperatif. Model ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk membaca dan menerima umpan balik dari kegiatan membaca yang telah dilakukan. Yang kedua, model pembelajaran CIRC ini dilakukan dengan cara belajar dengan mandiri tanpa harus selalu mengandalkan peran guru, karena mereka telah dibagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan yang sama atau siswa dipilih berdasarkan nilai. Dalam pembelajaran model ini, guru hanya bertugas untuk memberikan bantuan pada kelompok bila kelompok tersebut belum dapat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga ada pengertian model pembelajaran CIRC. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau disingkat dengan CIRC adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu
membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata dan seni berbahasa. Halo, perkenalkan nama saya Sergi Simelo, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia kelas B semester 3 dengan NIM 1901060059. Jadi di video kali ini meneruskan penjelasan pengertian dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik materi yang cocok untuk metode pembelajaran snowball throwing dan CIRC. Jadi perlu diketahui bahwa sesuai dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi mengenai pengertian dari snowball throwing dan metode pembelajaran CIRC, bahwa sebenarnya dapat kita lihat atau dapat kita asumsikan bahwa keduanya memiliki satu tujuan yang sama, yakni dapat mengaktifkan kemampuan siswa dari segi pemikiran dalam metode pembelajaran tersebut dengan cara permainan. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa dari beberapa pengertian tentang metode pembelajaran snowball throwing dan CIRC, kita dapat mengetahui bahwa karakteristik materi yang cocok untuk metode pembelajaran ini. Pasalnya metode pembelajaran snowball throwing dan CIRC ini memiliki suatu hal yang diterapkan dalam suatu konsep kehidupan sehari-hari. Artinya dari pengertian saja kita dapat menyimpulkan bahwa materi apa saja yang digunakan untuk diterapkan pada metode pembelajaran snowball throwing dan CIRC. Dalam artian di sini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan pengertian dari metode pembelajaran CIRC dan metode pembelajaran snowball throwing, kita dapat melihat bahwa materi yang cocok yang dapat digunakan adalah yang pertama, yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan dan secara khusus mudah dipahami oleh siswa yang bersangkutan dalam mengikuti metode pembelajaran tersebut. Artinya karakteristik materi yang digunakan di sini bahwa materi tersebut dapat menggali pemikiran siswa agar bisa berpikir matang dan mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari mereka. Artinya kemampuan mereka berdasarkan keterlibatan diri mereka dalam lingkungan. Contohnya, materi yang biasa digunakan adalah penjumlahan ataupun pembagian yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari dalam mengkalkulasikan nilai rupiah, ataupun tentang sejarah yang sudah dilalui oleh setiap orang di dalam kehidupan mereka. Artinya begini, dalam hal sejarah ini, materi yang bisa digunakan adalah materi sejarah. Artinya mereka mempelajari hal-hal yang sudah terjadi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari materi yang dapat digunakan dalam metode pembelajaran dalam metode pembelajaran snowball throwing dan CIRC adalah materi yang berkaitan erat dan dapat diingat oleh mereka dengan hubungan dan keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianti Sonlai dengan NIM 19010069. Berikut ini adalah model pembelajaran snowball throwing. Ada 14 poin yang akan kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama, siswa dikelompokkan secara heterogen dalam hal kemampuan akademik, agama, suku, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, heterogen di sini adalah dari berbagai macam agama, suku, laki-laki dan perempuan digabungkan di dalam satu kelompok. Jadi tidak satu suku dengan satu suku, satu kelompok, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, tapi dicampur dalam kelompok tersebut. Nah, jumlah anggota kelompok itu 4 sampai dengan 5 orang per kelompok. Poin yang kedua, salah seorang anggota dalam kelompok atau ketua kelompok maju ke depan atau meja guru untuk menerima penjelasan materi dari guru. Nah, setelah dibagikan kelompok, dari kelompok itu mempercayakan satu orang untuk dijadikan sebagai ketua kelompok. Nah, setelah ketua kelompok itu dipilih, ia akan maju ke depan meja guru, perwakilan ketua kelompok itu akan maju ke meja guru untuk menerima materi dari guru. Nah, poin yang ketiga, ketua-ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan memandu teman dalam kelompoknya untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, berikan waktu secukupnya. Jadi setelah masing-masing ketua kelompok mendengar penjelasan dari guru, mereka kembali ke kelompok mereka masing-masing dan menjelaskan kembali materi yang diberikan kepada guru
dari guru untuk diteruskan kepada teman-teman mereka. Nah, di sini juga diberi batasan waktu agar cepat. Nah, poin yang keempat, setelah memahami materi, semua siswa membuat satu buah soal atau pertanyaan dalam selembar kertas yang telah disiapkan oleh guru. Nah, jadi di sini semua anggota kelompok wajib untuk membuat soal atau menuliskan soal mereka di lembar kertas yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian poin yang kelima, lembar soal yang telah dibuat siswa diramas untuk dibuat bulatan menyerupai bentuk bola. Diibaratkan seperti bola salju. Jadi kertas yang tadi sudah diisi pertanyaan itu diramas oleh setiap anggota. Poin yang keenam, kemudian bola-bola kertas soal dilemparkan secara bebas oleh siswa, boleh ke arah teman atau ke arah yang lain. Nah, setelah diremas, setiap kertas itu dilemparkan kepada teman buat jauh maupun teman pokoknya yang di dalam kelas. Kemudian poin yang ketujuh, seluruh siswa memungut salah satu bola kertas, kemudian kembali ke tempat duduk dan membuka bola kertas untuk menjawab soal atau pertanyaan yang ada. Jika siswa memperoleh bola kertas yang berisi soal yang dibuatnya sendiri, diminta untuk bertukar dengan temannya. Nah, berikan waktu secukupnya. Kemudian poin yang ke-8, setelah selesai menjawab, siswa meramas kembali kertas dan membuatnya menjadi bentuk bola kembali serta melemparkannya kembali. Nah, jadi mereka menjawab setelah dipungut kertas siapapun itu, mereka menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut, kemudian diramas kembali untuk dilemparkan kembali. Ya, poin ke-9, setelah itu mereka memungutnya kembali dan menjawabnya di bawah jawaban siswa yang pertama. Siapa tahu ada alternatif atau jawaban lain. Nah, yang lemparan kedua ini juga masih harus tertuju kepada orang lain. Kemudian orang kedua itu yang membuka kertas itu melihat jawaban, apakah jawabannya sudah benar atau belum. Jika ada perbaikan, boleh dituliskan di bawah kertas, di bawah pertanyaan tersebut. Poin yang ke-10, kemudian guru meminta salah seorang wakil untuk maju ke depan kelas dan membacakan jawaban soal pada bola kertas yang dipegang. Kemudian, siswa lain diminta untuk menanggapinya. Jadi di sini jawaban yang tadi dituliskan di lembar diwakili untuk dibacakan di depan kelas. Kemudian, jika ada tanggapan dari teman-teman lain, boleh ada sesi pertanyaan tanya jawab antara mereka. Nah, poin yang ke-11, setelah selesai presentasi, siswa duduk dan berganti siswa yang lain untuk maju ke depan kelas dan membacakan soal serta jawaban pada bola kertasnya masing-masing. Demikian seterusnya sampai seluruh siswa membacakan bola kertasnya jika waktu memungkinkan. Jika tidak, cukup wakili saja. Masing-masing membaca jawaban mereka masing-masing. Poin yang ke-12, guru menyampaikan penegasan dari materi. Nah, di sini guru menjelaskan lebih detail lagi setelah mereka membacakan jawaban yang mereka tuliskan tadi. Nah, poin yang ke-13, guru memandu siswa untuk menyimpulkan materi. Setelah penegasan materi tadi, di sini guru memandu siswa untuk menyimpulkan materi. Guru akan menanyakan kepada siswa, menurut siswa, materi kesimpulan yang diambil pada pelajaran hari ini itu apa? Materinya tentang apa dan kesimpulannya bagaimana? Kemudian poin yang terakhir atau poin yang ke-14, guru mengadakan evaluasi untuk mengecek sejauh mana siswa memahami materi. Nah, akhir dari semua itu, guru memberikan ujian atau evaluasi akhir untuk mengecek apakah siswa benar-benar memahami soal yang diberikan tadi dan dibacakan tadi serta sudah diambil kesimpulan atau tidak. Berikut ini adalah sintaks atau langkah-langkah metode pembelajaran CICR. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang siswa secara heterogen. Heterogen di sini
Dalam artiannya, dalam kelompok itu ada laki-laki, ada perempuan, ada yang dari berbagai jenis suku, agama, jadi secara heterogen. Kemudian poin yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai topik pembelajaran. Setelah dibagikan kelompok, guru mulai memberikan wacana atau clipping yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana atau clipping dan ditulis pada lembar kertas. Poin yang keempat, mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Nah, setelah didapat ide pokok tersebut, mahasiswa bertanggung jawab untuk mempresentasikan atau membacakan hasil yang didapat dari kelompoknya. Poin yang kelima, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. Kemudian poin yang keenam ada penutup. Nama saya Cindy Indriani Adu, NIM 1901060014. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran snowball throwing. Kelebihan dari model pembelajaran tersebut adalah yang pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lainnya. Artinya bahwa siswa membuat pertanyaan dan pertanyaan tersebut dilemparkan kepada temannya untuk menjawab. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan belajar dan berpikir karena diberikan kesempatan untuk membuat soal dan soal tersebut diberikan kepada temannya. Yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena tidak tahu bentuk soal yang dibuat oleh temannya seperti apa. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran yang ada. Yang kelima, pendidik atau guru tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga dapat mencapai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelemahan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa, biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau contoh soal yang diberikan. Yang kedua, karena dalam model pembelajaran ini dibuat berkelompok, maka jika ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik, akan menjadi penghambat bagi anggota-anggota lainnya untuk memahami materi tersebut, sehingga pada model pembelajaran ini diperlukan waktu yang tidak sedikit karena siswa harus mendiskusikan materi pembelajaran yang ada. Yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok, sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan penghargaan kepada kelompok tersebut. Yang keempat, model pembelajaran ini memerlukan waktu yang panjang. Yang kelima, murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Dan yang terakhir, kelas sering gaduh karena kelompok yang dibuat oleh siswa sendiri. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran CIRC. Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Yang kedua, dominasi guru dalam proses pembelajaran ini kurang. Yang ketiga, pelaksanaan program sederhana sehingga mudah diterapkan oleh siswa. Yang keempat, peserta didik termotivasi pada hasil secara teliti karena belajar dalam berkelompok. Yang kelima, peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek pengerjaannya. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar khusus dalam menyelesaikan soal cerita. Dan yang terakhir, peserta didik yang lemah
dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, metode yang digunakan ini kurang tepat jika diterapkan pada peserta didik yang kurang bisa membaca karena mereka akan mengalami kesulitan. Yang kedua, jika diterapkan terlalu sering, maka peserta didik akan merasa bosan. Dan yang ketiga, peserta didik merasa jenuh dan lelah jika diminta untuk membaca terlalu banyak.